Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji UKIM PPG Kemenag Batch 1 tahun 2025. Saya Nuraida Fitria adalah guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Islah Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG Kemenag Batch 1 tahun 2025 pada LPTK Win 1 Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Berikut ini saya sampaikan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 tentang pidato sebagai pemenuhan tugas akhir UKIM PPG Kemenag Batch 1 tahun 2025. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semangat ya. Sudah sarapan? Selamat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Iya. Siap. Ya man. Kau surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Azan sama kenapa? Sakit? Sakit. Gantinya masih sakit ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita penyegaran terlebih dahulu. Silakan berdiri. Berdiri. Coba kita lemaskan jari ya. Silakan angkat tangannya. Gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke samping. Awas mentok tangannya ya, boleh. Ke depan. Ke belakang. Nah, cukup lemaskan jari ya. Sekarang kita senam wajah. Ucapkan huruf vokal A, I, U, E, O. A, coba. A. Buka yang lebar. A. I. U. E. O. Lagi. A. I. U. E. O. Nah, cukup. Bagaimana perasaannya? Mulai segar ya. Silakan duduk. Anak-anak silakan dibuka bukunya halaman 84 dan halaman 100.
dibuka. Tuh ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang pidato. Coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pidato? Mengungkapkan pikiran dan gagasan di depan orang banyak. Berbicara di depan umum atau di depan orang banyak untuk mengungkapkan pikiran dan gagasan. Ada berapa bagiannya? 3. Apa saja? Dan tutup. Anak-anak siapa yang tahu coba orang yang menyampaikan pidato namanya apa? Disebut apa sebutannya? Orang yang menyampaikan pidato sebutannya apa? Yang tahu? Tidak ada yang tahu? Nah, nanti kita bahas ya. Hari ini, pertemuan kali ini kita melanjutkan masih tentang pidato. Tujuan pembelajarannya, kalian harus bisa membaca pidato dengan lafal, intonasi, ekspresi, dan volume yang tepat. Yang kedua, kalian harus bisa mengidentifikasi isi pidato. Yang ketiga, kalian harus bisa menulis pidato sederhana. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Baik, sekarang kita mulai pembelajarannya. Tadi Ibu tanyakan kalian siapa yang menyampaikan, sebutan apa untuk orang yang menyampaikan pidato? Namanya orator. Apa? Orator. Jadi dia menyampaikan orasi. Orator. Orang yang menyampaikan pidato namanya orator. Kemudian untuk apa sih kita berpidato? Gunanya apa berpidato? Ya, gunanya apa berpidato? Kalau pidato menyampaikan informasi bukan? Ya, pidato bisa untuk menyampaikan informasi. Kalau bentuknya hiburan, bisa sebagai media hiburan. Kemudian bisa belajar berbicara di depan umum. Itu fungsinya pidato. Kemudian apa saja yang harus diperhatikan ketika berpidato? Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika membaca pidato. Dapat ya. Pertama volume, kemudian lafal, kemudian ekspresi, kemudian intonasi. 4 hal, ulangi ya. Ada volume, ada lafal, ada intonasi, ada ekspresi. Ada yang mau bertanya? Ayo, jangan diam saja. Ayo, bertanya apa nak? Apa itu intonasi? Apa itu intonasi? Ya baik, intonasi adalah temponya. Tempo kalian cepat atau lambatnya ketika mengucapkan pidato. Ya. Jadi ada lafal, kemudian volume, ada intonasi, ada ekspresi. Ini temponya. Ya, temponya. Ada lagi yang mau bertanya? Apa itu lafal? Lafal ya. Lafal itu bunyi kunjaran, bunyi kejelasan kata yang keluar dari indera mulut kalian. Harus jelas lafal itu ya. Yang keluar dari mulut kalian harus jelas. Makanya jarang kalau orang yang berbicara itu dengan pidato yang sambil maaf ya, bukan bagaimana. Jadi harus jelas kalau mengucapkan pidato. Ada lagi yang mau bertanya? Kalimat persuasif. Pidato persuasif maksudnya? Ya, pidato persuasif itu pidato yang mengimbau, mengajak. Misalnya contohnya pidato tentang kebersihan. Dijelaskan tentang kebersihan. Kemudian ajak, ayo kita menjaga kebersihan. Dari situ ya. Persuasif itu mengajak, membujuk, mengimbau. Ada lagi yang mau bertanya? Bagus ya. Bertanya bagus berarti aktif. Nah sekarang berarti kalian harus membaca teks pidato dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nanti ibu panggil ya sesuai absen atau perwakilan kelompok.
Silakan dipanggil, nanti bawa saja punya teksnya ya. Silakan Inaya, ayo maju. Bisa ya baca pidatonya tanpa ibu berikan contoh? Bisa ya? Bisa, ayo. Yang penting adalah volume intonasi ekspresi. Volumenya berarti kalian pelan atau tinggi. Ayo, Inaya, silakan maju. Jangan normal, ayo. Kalau membaca harus terdengar seistilah. Iya, iya baca. Bacakan pidatonya ya, ayo. Yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nak. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, sehingga kita dapat berkumpul di bulan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berdiri di sini mewakili teman-teman kelas 5 untuk menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Teman-teman yang saya banggakan, sekolah merupakan tempat kedua kita setelah rumah tempat tinggal. Di sekolah kita belajar dan bermain bersama teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan sekolah agar terasa nyaman dan menyenangkan. Kebersihan sekolah memiliki banyak manfaat. Di antaranya, pertama, lingkungan yang bersih dapat membuat kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Kedua, sekolah yang bersih akan membuat kita lebih semangat belajar dan bermain. Ketiga, sekolah yang bersih dapat menciptakan citra yang baik bagi sekolah kita. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kebersihan sekolah? Berikut ini saya akan sampaikan beberapa caranya, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan ruang kelas dan halaman sekolah, menghemat air dan tidak membuang air sembarangan, menjaga kebersihan toilet, menanam dan merawat tanaman di sekolah. Teman-teman, marilah ingatlah bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, karena sekolah yang bersih akan membuat kita lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar. Bapak Ibu Guru serta teman-teman, demikian tidak saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan dijelaskan ya tentang apa volume intonasi ekspresi. Maksudnya ekspresi mimik wajah. Jadi jangan begini terus. Ketika misalnya pidatonya bahagia, wajahnya bahagia, pidatonya sedih, wajahnya harus mencerminkan sedang sedih nih gitu ya. Jadi jangan monoton. Intonasi temponya diatur. Harus benar tinggi gitu ya. Bisa ya? Dan harus semangat bacanya. Ini salah satu pidato persuasif tadi yang Amira tanya ya. Di sini kan ada mengajak ya, mengajak untuk menjaga lingkungan kebersihan sekolah. Kita lanjut ya. Yo, lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Nih yang sering ikut lomba. Ayo kalian dengarkan dulu ya. Amira ya silakan untuk membandingkan. Jadi kalian harus seperti ini lah, semangat ya. Semangat, kemudian yang bagus. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dikit nggak apa-apa nah? Dikit ya. Bapak Kepala Sekolah dan para guru yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berdiri di sini mewakili teman-teman kelas 5 untuk menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Teman-teman yang saya banggakan,
Sekolah merupakan tempat kedua kita setelah rumah tempat tinggal. Di sekolah, kita belajar dan bermain bersama teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan sekolah agar terasa nyaman dan menyenangkan. Kebersihan sekolah memiliki banyak manfaat, di antaranya: pertama, lingkungan yang bersih dapat membuat kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Kedua, sekolah yang bersih akan membuat kita lebih semangat belajar dan bermain. Ketiga, sekolah yang bersih dapat menciptakan citra yang baik bagi sekolah kita. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kebersihan sekolah? Berikut ini akan saya sampaikan beberapa caranya, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan ruang kelas dan halaman sekolah, menghemat air dan tidak membuang air sembarangan, menjaga kebersihan toilet, menanam dan merawat tanaman di sekitar sekolah. Teman-teman, marilah kita bersama menjaga kebersihan sekolah. Ingatlah bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena sekolah yang bersih akan membuat kita lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman, demikian pidato dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo berikutnya Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah dan para guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya berdiri di sini mewakili teman-teman kelas 5 untuk menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Teman-teman yang saya banggakan, sekolah merupakan tempat kedua kita setelah rumah tempat tinggal. Di sekolah, kita belajar dan bermain bersama teman-teman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan sekolah agar terasa nyaman dan menyenangkan. Kebersihan sekolah memiliki banyak manfaat, di antaranya: pertama, lingkungan yang bersih dapat membuat kita lebih sehat dan terhindar dari penyakit. Kedua, sekolah yang bersih akan membuat kita lebih semangat belajar dan bermain. Ketiga, sekolah yang bersih dapat menciptakan citra yang baik bagi sekolah kita. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kebersihan sekolah? Berikut ini akan saya sampaikan beberapa caranya, yaitu membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan ruang kelas dan halaman sekolah, menghemat air dan tidak membuang air sembarangan, menjaga kebersihan toilet, menanam dan merawat tanaman di sekitar sekolah. Teman-teman, marilah kita bersama menjaga kebersihan sekolah. Ingatlah bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Karena sekolah yang bersih akan membuat kita lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman, demikian pidato saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semuanya ya. Info buat kalian semuanya berani. Yuk kita buat kita semua. Setelah kalian membaca dengan lafal, intonasi, ekspresi dan kalimat yang tepat, kali ini Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Tugasnya masih berhubungan dengan teks pidato yang tadi kalian baca. Jadi kalian kalian bedah pidato ini, kalian identifikasi pidato ini yang tadi kalian baca berkelompok. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Ya silakan duduknya berkelompok dahulu berhadapan. Silakan.
tulis. Ya, ayo pertanyaannya bacakan. Berdasarkan pidato tersebut dapat diketahui bahwa oratornya adalah Siswa kelas 5. kalau pendengarnya adalah Bapak kepala sekolah, para guru, dan teman-teman kelas 5. tempat pidatonya Di sekolah. nomor 2. Apa tema pidato yang disampaikan? Pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nomor 3. Setelah menyapa pendengar, apa yang disampaikan oleh anak yang berpidato? Ucapan syukur kepada Allah. Nomor 4. Jelaskan inti tanda kurung kesimpulan pidato yang telah kalian baca. Kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah agar kita lebih nyaman dan bersemangat dalam belajar. Nomor 5. Apa harapan yang disampaikan oleh anak yang berpidato? Agar semua siswa menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, cukup. Silakan kembali. Bagaimana, sudah dicek? Sama tidak jawabannya? Sama? Ada yang berbeda? Ada siapa? Kelompok mana? Kelompok mana, ayo? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Oh, simpulan. Harapannya? Coba, harapannya apa? Bacakan. Semoga pidato yang disampaikan bermanfaat semua. Oh iya, harapannya tadi harapan terakhir itu ya. Di akhir pidato. Oh, tidak apa-apa, bagus ya. Berarti itu secara umum. Nah, sekarang coba lihat bagian B. Ayo, lihat bagian B. Dan sama-sama ya. Menjaga kebersihan sekolah adalah tugas. Oke, apa menjaga sekolah? Benar atau salah? Salah. Kemudian yang kedua, anak menyampaikan pidato adalah siswa kelas 6. Salah juga. Siswa kelas berapa? 5. Kemudian tadi menjaga kebersihan juga siapa? Menjaga kebersihan juga siapa? Menjaga kebersihan juga siapa ya? Nah, semua warga sekolah. Nomor 3, sekolah adalah rumah kedua kita. Agar belajar nyaman, lingkungan sekolah bersih. Benar atau salah? Membawa anak musik ke kelas akan membuat suasana belajar tenang. Sampai sini bisa ya? Bisa ya? Baik, ini bukan. Ibu nilai sebentar ya. Mari kita ucapkan bagaimana perasaan kalian? Senang? Belajar menyenangkan? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Baik, mari kita simpulkan sama-sama. Orang yang menyampaikan pidato dinamakan apa? Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pidato. Apa saja? Kemudian apa sih gunanya pidato? Ayo. Gunanya ya menyampaikan informasi. Kemudian ya latihan berbicara. Nah, anak-anak sedikit lagi kalian akan mengadakan ujian akhir semester. Ibu minta kalian harus lebih giat lagi belajarnya ya, agar tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Ada satu hal lagi, nanti di rumah kalian buat pidato sederhana ya. Ada bagian pembukanya, ada bagian isinya, ada bagian penutupnya. Untuk yang laki-laki silakan judulnya tentang guru. Untuk yang perempuan silakan nanti judulnya tentang ibu ya. Minggu depan kita mempelajari tentang
kerjakan di rumah ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita pulang? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ayo mari kembali sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Tepuk semangat. Waktunya sudah habis, Ibu ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa ya. Ayo silakan kerja mungkin kembali doa. Salam